Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat khusuf kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum. Gerhana itu di dalam bahasa Arab disebut dengan khusuf atau kusuf. Terkadang orang menyebutkan dengan penyebutan khusuf adalah untuk gerhana bulan dan kusuf adalah untuk gerhana matahari. Akan tetapi orang-orang Arab itu biasa menyebut dua istilah itu dengan baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Dan kebiasaan-kebiasaan dulu di tempat kita, terkadang terjadinya gerhana ini justru kita disuruh untuk berdiam di rumah, tidak berani keluar daripada rumah dengan anggapan agar nanti akan terjadi sesuatu ini itu yang tidak diinginkan karena sebab daripada gerhana. Atau juga ada yang beranggapan bahwasanya gerhana, mereka terjadinya gerhana karena ada hal-hal yang membuat daripada masyarakat, imit-imit daripada masyarakat atau anggapan-anggapan masyarakat akan terjadi hal-hal yang buruk, sehingga mereka memukul pentungan dan macam-macam cara masyarakat di dalam menyambut daripada datangnya gerhana. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika terjadinya gerhana, kata Nabi SAW, fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Jika melihat hal tersebut, yakni gerhana, maka berdoalah kepada Allah, fad'ullah wa kabbiru, dan bertakbirlah, besarkan Allah, wa sallu, kerjakanlah daripada salat, wa tasaddaqu, bersedekahlah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita melihat atau terjadinya gerhana. Dan gerhana atau khusuf itu adalah sebuah tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dari kemahabesaran Allah. Seperti Allah firmankan di dalam surah Fussilat ayat 4, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsa wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, yakni terjadinya malam dan siang, ada gelap, ada terang, matahari dan bulan. Dan kata Allah, jangan sembah matahari dan bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ianya kamu sembah. Ayat ini menjelaskan bahwasanya matahari dan bulan terjadinya gerhana
atau juga terjadinya pergeseran antara siang dengan malam, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memerintahkan kepada kita, sembahlah Allah jika Ia yang kamu sembah. Dan terkadang ada orang yang hari ini enggan daripada menyembah Allah, maka Allah hinakan dengan menyembah makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang menyembah batu, ada orang menyembah pohon, dan maaf, ada orang menyembah sapi. Karena dia tidak mau menyembah Allah, Allah hinakan dengan menyembah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pernah terjadi percakapan atau perdebatan antara Al-Imam Abu Hanifah dengan orang-orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Kata Imam Abu Hanifah bahwasanya, aku menghayalkan sesuatu bahwa ada sebuah kapal yang memuat barang, dia berjalan pada sebuah pelabuhan, dia berhenti, dan itu barang terangkut sendiri masuk ke dalam kapal, kemudian dia berlayar ke tempat tujuan, ke pelabuhan ke berikutnya, dan ternyata itu kapal bisa membongkar kembali barang yang dimuat dengan sendirinya, dan kapal tidak ada nahkodanya, tidak ada yang mengatur di dalam kapal tersebut, akan tetapi kapal itu sampai kepada tujuannya. Maka orang-orang ateis mengatakan tidak mungkin seperti itu akan terjadi. Pasti ada nahkodanya, pasti ada yang mengangkutnya dari dermaga ke atas daripada kapal barangnya. Maka kata Imam Abu Hanifah, ketahuilah wahai orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, bahwasanya kejadian di alam ini, terjadinya gelap, terjadinya terang, terjadinya siang, dan terjadinya daripada malam, itu bukan tidak ada yang mengaturnya, pasti ada yang mengaturnya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang dijelaskan di dalam surah Fussilat ayat 4, bahwasanya Allah menjelaskan wasjudu lillahilladzi khalaqahunna, dan sembahlah Allah yang menciptakannya. Maka hal ini pernah Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah menyuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan 4 pertanyaan kepada musyrikin Quraisy, sebagaimana termuat di dalam surah Yunus ayat 31, bahwasanya qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh, katakanlah wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang memberikan rezeki kalian dari langit dan dari bumi? Ammay yamlikus sam'a wal absar, siapakah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka 4 pertanyaan yang Allah ajukan, yang Allah sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang musyrik pada saat itu, maka 4 pertanyaan itu mereka jawab dengan satu jawaban. Luar biasa, 4 pertanyaan yang diajukan oleh Allah, 4 pertanyaan yang Allah perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kepada mereka. Tanpa pikir panjang, mereka mengatakan fasayaqulunallah, bahwa yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang memberikan pendengaran dan penglihatan, yang mengeluarkan yang mati daripada yang hidup, dan mengeluarkan yang hidup daripada yang mati, dan yang mengatur segala urusan, Allah. Ternyata orang-orang musyrik pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menjawab dengan tidak ragu-ragu, yakni semua itu yang menciptakan adalah Allah. Namun ternyata
orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengakui adanya Allah di dalam hal rububiyah. Allah mencipta, Allah mengatur, Allah yang menguasai, Allah yang memberi rezeki. Akan tetapi ketika dihadapkan kepada tauhid uluhiyah, mereka justru menolaknya. Ketika dihadapkan dengan perkara menyembah kepada Allah, mereka justru menolaknya. Dan seperti di dalam surah Al-Fatihah sendiri, ketika Allah mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam, orang-orang musyrik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sepakat bahwa Allah adalah Rabb sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Mereka sepakat. Maliki Yaumiddin, penguasa atau raja di hari pembalasan. Akan tetapi ketika ayat berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami memohon pertolongan, maka orang-orang musyrik menolaknya. Begitu juga di dalam surah An-Nas, ketika Allah memfirmankan, Qul, katakan oleh kekasihku Muhammad, A'udzu birabbin nas, aku berlindung dari Rabb manusia, Malikin nas, raja daripada penguasa manusia. Ketika dihadapkan dengan ilahin nas, sesembahan manusia, maka orang-orang musyrik dia tidak mau mengakuinya. Akan tetapi dua hal itu mereka mengakuinya. Maka inilah bahwasanya Allah memerintahkan untuk kemurnian tauhid di dalam surah Fussilat, bahwa sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian. Dan ingatlah bahwasanya Allah mengatakan di dalam ayat ini, ketika mereka mengatakan fasayaqulunallah, yang menciptakan semua itu, yang mengatur, yang memelihara dan mengatur segala urusan adalah Allah, maka Allah mengatakan faqul afala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa, mengapa kalian tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bertanya kepada seorang musyrikin pada saat itu. Kata Nabi SAW, kam tu'bad, berapa Tuhan yang kamu sembah, berapa sesembahan yang kamu sembah? Maka orang musyrik itu menjawab sab'an, dia menjawab 7, sittatun fil ardi wahidun fis sama, 6 di bumi dan 1 di langit, kata mereka. Maka hal ini diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah kebodohan mereka di dalam mencari Tuhan. Mereka heran dengan apa yang disembah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang musyrik pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana riwayat dalam Imam Tirmidzi dari Ubay bin Ka'ab, annal musyrikina qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang musyrik berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, unsub lana rabbak, wahai Muhammad sallallahu, sebutkan nasab daripada Rabbmu, apakah dia terbuat daripada kayu, dari perak, ataukah dari emas? Maka mereka menghayal-hayal, mungkin Tuhan yang disembah oleh kaum muslimin, Tuhan yang disembah oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti sesembahan mereka dari kayu, dari emas, dari perak. Karena orang-orang musyrik itu dia memiliki 360 berhala di sekeliling Ka'bah, dan berhala yang paling mereka hormati ada 4 berhala, Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Dan mereka senantiasa menggilir sesembahan mereka atas berhala-berhala tersebut, dan bosan dengan 360 berhala. Ada batu yang mereka temukan, batu yang bagus, itu batu mereka sembah. Bahkan mereka membuat kue seperti bentuk sebuah patung. Ketika mereka bosan menyembah, maka itu Tuhannya dia makan. Maka seperti itulah keadaan kebodohan-kebodohan daripada
orang-orang musyrik pada saat itu, sehingga ketika mereka menghayal-hayal mungkin Tuhan yang disembah oleh kaum muslimin sama dengan apa yang mereka sembah, terbuat daripada kayu, dari perak dan dari emas. Ternyata Allah menurunkan sebuah surah, yakni surah Al-Ikhlas. Qul, katakanlah wahai kekasihku Muhammad, huwallahu ahad. Dia Allah itu ahad, tidak berbilang. Allah itu esa, tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Dan untuk ketauhidan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditawarkan oleh tokoh-tokoh daripada musyrikin Quraisy, dan mereka senantiasa menggoyangkan agama Allah. Namun walillahil izzatu walirasulih walil mu'minin, kemuliaan itu hanya pada Allah dan pada Rasulnya dan pada orang-orang beriman. Pemuka-pemuka Quraisy bernegosiasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Al-Walid bin Mughirah. Dia mengatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu hari kami menyembah Tuhanmu dan satu hari kamu menyembah Tuhan kami. Namun ternyata ini ditolak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menawarkan, satu bulan kami menyembah Tuhanmu, satu hari saja kamu menyembah Tuhan kami. Namun ini juga ditolak oleh Rasul, sampai mereka menawarkan, 1 tahun kami menyembah Tuhanmu supaya tidak terjadi peperangan lagi, kita sama-sama damai, dan 1 hari kamu menyembah Tuhan kami. Namun ini ditolak Rasul SAW, sampai mereka mengatakan, seumur hidup kami menyembah Tuhanmu dan 1 hari saja kamu menyembah Tuhan kami. Dan ini pula ditolak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menurunkan surah Al-Kafirun sebanyak 6 ayat. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai kekasihku Muhammad kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Maka seperti itulah bagaimana orang-orang musyrik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berusaha untuk menggoyangkan kalimat tauhid, berusaha untuk memalingkan Islam daripada ajaran Islam. Dan hari ini juga kita merasakan bahwasanya model-model seperti Al-Walid bin Mughirah ini, dengan memalingkan umat Islam daripada ketauhidan, dengan memutar-balikan daripada kalimat tauhid, makna daripada kalimat tauhid, seperti kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada ilah atau sesembahan kecuali Allah. Maka mereka paling kalimat itu dengan mengatakan tidak ada Tuhan selain Tuhan. Maka siapa yang bertuhan, apapun Tuhannya, dia telah bertauhid. Mau perkara nyembah patung, batu, kayu, ataupun hal-hal yang lain selain daripada Allah, maka dengan penyimpangan daripada makna daripada kalimat tauhid itu, maka dia telah bertauhid. Ini penyimpangan-penyimpangan yang dulu telah terjadi kepada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh musyrikin Quraisy, yakni Al-Walid bin Mughirah. Bahkan bermacam-macam cara orang ingin menjauhkan umat Islam dari Islam. Mereka mengatakan satu Tuhan beda jalan, atau satu surga beda jalan. Maka inilah penyimpangan-penyimpangan yang Allah telah menegaskan, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu, barang siapa mencari agama selain daripada Islam, la yuqbalu minhu, apapun kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah penegasan daripada Allah dan penegasan daripada Rasulullah SAW. Ketika orang-orang menyangka terjadinya gerhana dengan meninggalnya anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Ibrahim radhiyallahu anhu, langsung diluruskan oleh Nabi SAW dalam riwayat daripada Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar. Nabi SAW bersabda, Inna syamsa la yakhsifani li mauti li ahadin wala hayatihi walakinnahum ayatani min ayatillah. Sesungguhnya kata Nabi SAW, matahari dan bulan
tidak terjadi gerhana pada keduanya karena kematian seseorang atau karena kelahiran seseorang, akan tetapi keduanya adalah tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah Nabi SAW ketika orang-orang menyimpang daripada hal-hal yang salah di dalam memahami agama, langsung diluruskan oleh Nabi SAW. Dan bahkan di dalam sebuah riwayat Ahmad dari Imran bin Husain, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang di tangannya memakai gelang kuningan sebagai penangkal daripada sakit. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau mati sedang gelang itu masih berada pada dirimu, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat berhati-hati terhadap anggapan-anggapan yang ada pada masyarakat yang menjadikan bagi Allah tandingan atas makhluknya. Dan inilah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk meluruskan akidah mereka. Dan terkadang terjadinya gerhana itu sendiri, kadang di masyarakat kita menyangka, oh ini ada kematian daripada orang-orang besar. Ketika terjadi gerhana, oh ini ada kelahiran daripada orang-orang besar dan sebagainya, anggapan-anggapan tersebut, dan itu sudah diluruskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam. Maka mudah-mudahan gerhana, terjadinya gerhana ini merupakan pembelajaran yang banyak hikmahnya bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa menambah kebaikan kepada kita, menambah ketaatannya, dan senantiasa kita berjalan di atas jalan yang lurus, mengikuti contoh beragama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, dan atas jalan daripada para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.